Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi dengan tema analisis profitabilitas dan produktivitas. Anggota kami terdiri dari yang pertama yaitu ada Mas Syafi'i sebagai pemateri pertama, yang kedua ada Mbak Eva sebagai pemateri kedua, dan yang terakhir ada saya sendiri Ayu sebagai pemateri ketiga. Langsung saja pemateri pertama akan disampaikan oleh Mas Syafi'i. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hoirul Syafi'i dari kelompok 9. Di pagi hari ini saya akan membahas mengenai profitabilitas. Profitabilitas secara singkat dapat diartikan sebagai kemampuan sebuah perusahaan dalam menghasilkan laba. Menurut Solihah dan Taswan, profitabilitas adalah tingkat keuntungan bersih yang diraih oleh suatu perusahaan pada saat menjalankan operasinya. Nah, peran dari profitabilitas ini apa? Bagi investor, profitabilitas mempengaruhi nilai perusahaan karena investor dengan berbagai metode analisisnya atau yang sering kita kenal sebagai analisis rasio profitabilitas mengukur kinerja perusahaan melalui profitabilitas yang ada. Semakin tinggi nilai rasio, maka kondisi perusahaan juga akan semakin baik. Nah, sebagai imbasnya, karena semakin baik kinerja perusahaan, maka secara otomatis nilai perusahaan juga akan meningkat di mata investor. Lalu, bagi manajemen perusahaan sendiri, profitabilitas ini digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen dalam mengelola perusahaan. Begitu juga dengan efisiensi manajemen dalam mengelola perusahaan. Selain itu, sebagai sebuah perusahaan yang berorientasi pada laba, tentu profitabilitas memiliki peran yang sangat dominan untuk kelangsungan perusahaan, karena sebuah perusahaan tanpa profit yang baik tentunya akan mengalami kendala-kendala dalam operasionalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Safitri. Saya dari pemateri 2 ingin menjelaskan mengenai produktivitas. Nah, sebelum saya menjelaskan produktivitas, saya akan menjelaskan mengenai manajemen produktivitas. Manajemen produktivitas itu adalah sebagai hasil dari produktivitas yang menggunakan satu atau lebih faktor produksi, di mana produktivitas itu dihitung dengan rasio dan indeks antara output dan input. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari produktivitas, di mana produktivitas itu melibatkan semua kegiatan manusia. Nah, produktivitas itu mengandung dari sikap mental yang selalu ada dalam pikiran manusia, atau manusia itu beranggapan bahwa kehidupan hari ini itu harus lebih baik daripada kehidupan kemarin, dan kehidupan esok itu harus lebih baik daripada kehidupan sekarang. Nah, dalam pengertiannya itu, produk dan produktivitas itu mempunyai dua pengertian yang berbeda, di mana bahwa kalau produk itu adalah menunjukkan pertambahan jumlah dari hasil yang berbeda. Nah, kemudian produktivitas sendiri itu mengandung pengertian pertambahan hasil dan perbaikan cara produksi. Peningkatan produktivitas itu dapat dilihat dari tiga bentuk. Yang pertama itu adalah jumlah keluaran atau output dalam mencapai tujuan meningkat dengan menggunakan sumber daya input yang sama. Kedua yaitu jumlah keluaran atau output dalam mencapai tujuan sama atau meningkat mencapai dengan menggunakan sumber daya input yang lebih sedikit. Kemudian yang ketiga itu adalah jumlah keluaran output dalam mencapai tujuan yang jauh lebih besar diperoleh dengan pertambahan sumber daya input yang relatif lebih sedikit. Jadi, dengan demikian dapat dikatakan bahwa manajemen produktivitas adalah bagaimana cara mengelola suatu usaha supaya lebih efisien dalam penggunaan input dan memaksimalkan dalam produk output barang dan jasa secara terpadu dengan melibatkan beberapa aspek usaha manusia seperti keterampilan, modal, teknologi, manajemen, informasi, energi, dan sumber-sumber lainnya.
selanjutnya yaitu tujuan dari manajemen produktivitas. Nah, dapat digarisbawahi bahwa tujuan dari manajemen produktivitas sendiri itu adalah efektif dan efisien. Artinya yaitu bagaimana kegiatan ini dapat memberdaya sumber daya seminimal mungkin untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin. Nah, efektif di sini yang dimaksud yaitu derajat pencapaian output dari proses produksi sendiri. Nah, kemudian efisien sendiri yaitu ukuran untuk menunjukkan sejauh mana sumber-sumber yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan output. Dimana jika efektif dan efisien itu menunjukkan hasil yang maksimal, maka manajemen produktivitas itu akan berorientasi sesuai dengan pengelolaan keduanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu yang pertama ada langkah-langkah peningkatan produktivitas. Dalam tahap peningkatan produktivitas ini yang komprehensif dan terintegrasi ada beberapa langkah. Yang pertama yaitu ada analisis situasi. Ini merupakan langkah awal manajemen produktivitas harus mampu mengendalikan situasi sebelum mengambil keputusan ataupun mengambil tindakan yang akan dilakukan. Yang kedua yaitu ada merancang program peningkatan produktivitas. Untuk meningkatkan produktivitas maka dibutuhkan pula dasar program dengan rancangan yang tepat, efektif, serta efisien. Yang ketiga yaitu ada menciptakan kesadaran akan produktivitas. Kesadaran dari semua pihak yang terlibat dalam sebuah perusahaan atau lembaga merupakan kunci penting untuk meningkatkan produktivitas seperti yang akan diharapkan. Dan yang keempat yaitu menerapkan program untuk meningkatkan produktivitas. Program sudah disusun dan diputuskan, maka harus diimplementasikan dalam pelaksanaannya untuk mencapai tujuan akhir. Yang terakhir yaitu mengevaluasi program dan memberikan umpan balik. Selanjutnya yaitu di sini 7 kunci produktivitas yang tinggi. Yang pertama ada keahlian manajemen yang bertanggung jawab. Yang kedua yaitu kepemimpinan yang luar biasa. Dari semua faktor kepemimpinan, manajerial memiliki pengaruh terbesar dalam produktivitas. Akhirnya tujuan setiap organisasi bergantung pada kualitas kepemimpinannya. Yang ketiga yaitu kesederhanaan organisasi dan operasional. Yang keempat kepegawaian yang efektif. Yang kelima ada tugas yang menantang. Dan yang keenam perencanaan dan pengendalian tujuan. Dan yang terakhir yaitu ada pelatihan manajerial khusus. Manajemen jelas menjadi faktor utama bagi produktivitas organisasi manapun. Menjadi sangat penting bahwa organisasi berusaha mengembangkan suatu komitmen terhadap produktivitas dalam seluruh tim manajemennya dan memberikan kepada anggota tim tersebut saran yang berguna untuk menekankan usaha peningkatan produktivitas yang efektif dalam seluruh organisasi. Kesimpulannya dari materi ini yaitu profitabilitas adalah tingkat keuntungan bersih yang diraih oleh suatu perusahaan pada menjalankan operasional. Rasio profitabilitas ini dibagi menjadi ada GPM, PMR, NPM, OR, FT, ROI, dan RMS. Manajemen produktivitas adalah bagaimana cara mengelola suatu usaha supaya lebih efisien dalam penggunaan input untuk memaksimalkan produk output secara terpadu, melibatkan semua usaha manusia. Dengan melibatkan semua usaha manusia menggunakan keterampilan, modal, teknologi, manajemen, informasi, energi, dan sumber daya yang lainnya dengan tujuan untuk mencapai hasil yang ditetapkan. Dalam tahapan peningkatan produktivitas yang komprehensif dan terintegrasi yaitu dengan melakukan langkah-langkah analisis situasi,
merancang program peningkatan produktivitas, menciptakan kesadaran akan produktivitas, menerapkan program dan mengevaluasi program dan memberikan umpan balik. Kunci produktivitas tinggi yaitu dengan keahlian, manajemen yang bertanggung jawab, kepemimpinan yang luar biasa, kesederhanaan organisasional dan operasional, kepegawaian yang efektif, tugas yang menantang, perencanaan dan pengendalian tujuan dan pelatihan manajerial khusus. Demikian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.